sempat menuai polemik terkait pernikahannya dengan Hilda, hingga membawa Chris Hatta masuk dalam jeruji besi karena dinilai memalsukan buku nikah. Chris Hatta yang kemudian dinyatakan tidak bersalah, kini masih terlihat sendiri. Apakah Chris Hatta trauma menjalani cinta lagi? Trauma nggak ada. Kemarin-kemarin juga sempat deket kok sama beberapa ya, cuman harus berhenti di tengah jalan gitu. Berarti kan gue udah mencoba untuk membuka hati, udah mencoba untuk membuka lembaran baru gitu ya. Memang Tuhan belum kasih. Sepertinya Tuhan sedang menghabiskan stok kegagalan gue dulu dalam dunia percintaan, agar fokus dulu di karir, fokus di keluarga gitu, supaya bisa membagikan orang-orang yang memang punya andil dalam hidup, apalagi ketika gue dapat masalah. Iya, belum nemuin yang klik nih. Ya doain dong, aku bisa cepat mendapatkan pasangan yang bisa saling mengisi dan saling melengkapi ya. Ya mungkin beberapa yang kemarin sempat dekat cuman harus terhenti di tengah jalan karena banyak faktor dan hal lainnya juga. Ya udahlah, kita berserah aja sama Tuhan gitu. Kalau untuk ditanya tipe, aku nggak bisa ngomong banyak-banyak. Yang penting dia bisa sayang sama aku dan keluarga, seiman ya. Udah itu apalagi ya, sepertinya aku juga udah mulai merasakan kayak butuh seseorang yang memang bisa ngingetin ketika gue salah, ketika gue benar, dikasih semangat dan lain-lain. Yang kemarin gagalnya karena sepertinya dia punya passion yang berbeda dengan aku gitu. Passionnya udah berbeda, dia punya tujuannya udah nggak sejalan sama aku gitu. Ya wajar ya, mungkin yang kemarin itu kebetulan dapetnya yang muda-muda terus sih, 10 tahun lebih muda, 11 tahun lebih muda gitu. Jadi passion di pikiran dia mungkin nggak sama dengan gue, dan itu akhirnya kayak seperti nggak sinkron, dan kita ngomong baik-baik untuk mengakhiri hubungan aja. Sepertinya mereka tidak merasakan sakit hati atau apapun sih. Mereka satu pendapat gitu. Ya udah, berarti kan dia happy dengan keputusan yang aku ambil gitu. Dan aku yakin wanita itu paling sungkan ya, atau paling gak enak hati ketika dia ngambil keputusan gitu. Ya lebih karena aku udah melihat ada sosok yang sekiranya ada yang dia butuhkan selain aku, jadi aku sadar diri aja, dan akhirnya aku yang ngomong baik-baik untuk mengakhiri hubungan. Ada yang udah kenal sama mama juga, ada yang belum. Tapi kenal sama adik-adikku belum ya, sama ayahku belum juga semuanya. Jadi masih semua di tahap awal gitu. Tahap awal itu paling enak. Sekiranya memang nggak cocok, jangan lu paksain. Cuman karena udah telanjur kenal, udah telanjur dikenal keluarga gue maupun sebaliknya. Justru di saat lagi baru-baru itu paling mudah kok. Dan itu tidak menimbulkan rasa sakit hati di kedua belah pihak. Nah itu yang paling gue hindari. Jangan sampai ada orang yang sakit hati, karena nanti akan ada karma ke depannya gitu. Dan aku juga nggak mau terlalu memaksakan. Kalau memang orang ini punya tujuan hidup yang berbeda, ya aku juga nggak bisa menjadi orang yang seperti yang dia mau gitu. Jadi apa adanya aja. Meski ketika jalinan cintanya berakhir di tengah jalan, tak lantas membuat Chris Hatta mengubur kenangan yang pernah tercipta. Chris Hatta sendiri mengaku kerap dihubungi sang mantan kekasih sekedar memberikan ucapan selamat. Kalau dari aku pribadinya tidak ada inisiatif untuk memulai komunikasi gitu. Tapi dari pihak dianya ada. Ya kayak dia misalnya mengucapkan hari Natal, dia mengucapkan Happy Valentine, dia mengucapkan Selamat Tahun Baru ya. Ada beberapa yang masih telepon gitu. Tapi akunya pun juga pasif. Aku tidak yang memulai untuk mengucapkan itu sama dia. Karena dari dulu emang udah terdidik sih aku kalau udah sama mantan tuh kayaknya nggak perlu harus di-maintain juga komunikasi gitu. Ada ya ada, tapi nggak perlu di-maintain. Bahkan mungkin ada yang lost contact juga gitu. Tapi untuk yang ini entah kenapa dia mencoba untuk mau terus berkomunikasi. Kalau dari akunya emang ada. Ya aku memang punya kebiasaan begitu ya. Ketika misalnya kayak tempat ini aku pernah datang gitu, terus misalnya aku datang sama teman, ya keinget aja di meja itu gue duduk sama dia. Itu cuman di dalam hati aja, nggak ada orang yang tahu juga gitu. Itu sering terjadi kok. Jangan kan itu, bau parfum pun juga gue suka teringat gitu. Misalnya teman gue make, misalnya gue gitu kan, aku diem aja, dia pun nggak tahu misalnya baunya kayak si ini ya gitu doang. Parfum, tempat, terus apa lagi ya, lagi bongkar-bongkar galeri handphone tuh kadang jadi suka keinget gitu kan. Terus kadang-kadang kan sosmed suka mengingatkan itu kan postingan kita yang udah beberapa tahun lalu, atau enggak yang kemarin kita diingatkan kembali, jadi keinget. Tapi itu hanya sekian second doang sih, yang sampai yang bikin kita jadi galau atau hasrat ingin kembali sama dia nggak. Itu berapa lama? Yang paling lama
Yang paling lama ya mantan istri lah. Itu yang paling lama itu. Dari PDKT 3 tahun, pacaran 1 tahun, nikah 2 tahun. Jadi totally 5 tahun ya. 5 tahun bersama orang itu. Ya itu yang paling susah dilupakan menurut gue. Kalau dibandingin wanita-wanita yang lain, ya mereka hanya datang dan pergi aja, nggak membekas gitu. Pasti seperti orang lain jatuhnya, padahal orang yang pernah hidup satu rumah. Entahlah, ini sebuah fenomena kayaknya. Lalu bagaimana hubungan Chris Hatta dan Hilda yang dulu memanas? Benarkah Chris Hatta sudah menutup pintu komunikasi dengan Hilda? Rintik hujan mengawalku sampai titik perpisahanku dengan dirinya untuk selamanya. Yang terbaik harus berpisah. Ya udah enggak dong, udah enggak. Aku pun juga udah nggak tahu nomor handphone dia berapa ya. Terakhir sih kita pakai nomor handphone sih cuman beda angka di belakang aja, 97 dan 98. Tapi dengan provider yang sama, angka depan sama belakang sama, tinggal angka buntutnya aja beda gitu. Tapi aku pun juga udah nggak pakai nomor itu, dan aku yakin dia pun juga sudah nggak pakai nomor itu. Ya aku juga, ya intinya sama dia udah nggak ada komunikasi. Ya udah kayak orang lain sih kayaknya. Andai kata ketemu sama beliau pun belajar dari pengalaman hidup ya. Ketika kita sengaja untuk menjauhi kenangan-kenangan itu, justru kita akan semakin terus mengingat secara alam bawah sadar kita gitu. Justru ya udah kita hadapin aja, kita tantangin aja. Gak apa-apa, gue lihat. Justru kan itu udah salah satu contoh orang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau misalnya dia udah bisa ngelihat, terus kok hati gue biasa-biasa aja ya, berarti kan rasa itu udah sangat hilang kayak gitu. Sering kok aku udah mulai kayak gitu, nggak yang seperti nggak mau ngeliat dia, takutnya ntar gue keinget, nggak. Itu justru malah bikin psikologis kita malah jadi teringat-ingat gitu. Tapi kalau kita biasa aja ngeliat, mungkin kita masuk ke akun Instagramnya dia, sengaja ngeliat, mungkin banyak orang yang beranggapan lu jangan stalker, kalau nggak ntar lu nggak bisa lupa gitu. Itu sih secara overall untuk awal-awal memang betul gitu. Tapi untuk setelahnya sih lebih baik stalker aja. Itu berarti tandanya kalau lu nggak merasakan apa-apa, ya lu udah berdamai dengan diri lu sendiri. Jalinan cinta Chris Hatta yang tak bermuara ke kursi pelaminan tak membuat Chris Hatta patah arah. Lantas bagaimana dengan orang tua Chris Hatta? Apakah keluarga Chris Hatta mendesak Chris untuk segera menikah? Ya orang tua kadang-kadang suka nyentil sih, suka nyentil untuk berumah tangga gitu kan. Cuman kalau misalnya aku mau jelasin dari awal kan sepertinya itu terlalu panjang gitu. Ada alasan juga yang mendasar kenapa aku masih belum bisa cepat berumah tangga. Selain tadi hal yang gue sebutkan di awal, ada hal-hal yang lebih penting gitu. Kenapa gue belum bisa berumah tangga. Tapi memang Tuhan juga belum ngasih juga jodohnya. Jadi ya kebenaran, karena masih ada persoalan yang harus diselesaikan biar rampung 100%. Orangnya juga kan belum ada. Jadi udahlah, berbarengan aja. Biarkan semua Tuhan yang ngatur, karena gue yakin Tuhan itu punya cerita. Ya maunya ya cepat dipertemukan jodoh yang memang saling melengkapi dan saling mengisi. Udah itu sama mantan istri ya bisa diselesaikan dengan baik ya. Tinggal sedikit lagi mungkin selesai. Aku tinggal mengajukan gugatan perceraian ya. Cuman ini aku masih belum bisa gugat karena hal-hal yang lain deh. Ya supaya clear, semuanya clear. Jadi aku pun juga membangun hubungan sama orang yang baru juga lebih enak. Itu aja. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa. Yang terbaik harus berpisah, melegakan rasa yang ada, merelakan rasa. Dari awal jumpa, jangan jadikan ini dendam. Resapilah